Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kabar Mas sama Mbak sehat-sehat, baik semua. Ketemu lagi kita di mata kuliah kalkulus. Materi yang kemarin udah ini enggak? Udah apa namanya? Udah didapat semua? Mas Aris bisa dengar? Bisa Pak, bisa. Oh iya. Halo, bisa terbaca biodata? Bisa Pak, aman Pak. Oh, bisa terbaca ya? Bisa Pak. Udah Bisa Pak, bisa. Minta maaf kesalahan tadi. Oke, selamat malam, kita lanjutkan. Selamat datang kembali, selamat bergabung di Zoom mata kuliah buat sistem informatika Politeknik Batu Licin. Ini biodata saya memperkenalkan diri kembali. Nama lengkap saya Muhammad Rifan Muji, SSI, MPD, MM. Saya menempuh S1 Matematika MIPA di Universitas Lambung Mangkurat. Kemudian sempat juga kuliah di S2 Manajemen Setia Pancastia. 2013 ada tawaran beasiswa se-Indonesia, coba daftar, alhamdulillah keterima. Kebetulan pendidikannya di Universitas Negeri Malang selama 3 semester, dan 1 semesternya alhamdulillah dapat di Yangzhou University di Cina itu. Kemudian pengalaman kerja bisa dilihat sendiri. Mengenai mata kuliah kalkulus, baik di mata kuliah kalkulus, di mata kuliah kalkulus itu sebenarnya apa ya, kalkulus dasar sama terapan itu dia memang agak berbeda, meskipun materi yang apa namanya kita tampilkan itu ada dua option. Maka kita lebih baiknya ke dasar dulu yang materi kalkulus. Nanti kalau bisa, kalau sempat, ada sekitar 16 judul yang mungkin ya 20 atau 30 atau semua persen nanti dikuasai. Kemudian kalau misalnya sempat lagi, itu memang ada teori dan aplikasi kalkulus dasar. Nah, dengan belajar kalkulus ini kita diharapkan ya bisa membantu di bidang-bidang kedokteran, di bidang-bidang ekonomi. Itu sekilas tentang kalkulus. Mungkin ada yang mau sharing atau tanggapan tentang mata kuliah kalkulus. Kalkulus dasar itu ada 16 bab, kemudian yang dasar-dasar kalkulus itu perkembangannya sebenarnya nanti ilmunya mau yang mana kita pakai boleh, tapi saran saya kita ambil yang kalkulus yang sistem bilangan real. Ada 2 materi yang saya kirim ya, sistem bilangan real, sistem koordinat kartesius, mungkin tidak asing lagi, sistem persamaan, sistem pertidaksamaan, sistem himpunan, fungsi eksponen dan logaritma, dan seterusnya sampai aplikasi turunan. Oke, next kita lanjut. Untuk yang konsep dasar, teori dan aplikasi kalkulus dasar, ini memang diperuntukkan tingkat lanjut, di mana di situ berbagai ada teori-teori tentang konsep dasar kalkulus. Kaitannya juga ke bilangan real, cuma di sini ada fungsi dan limit lebih apa ya, lebih lanjut dari materi dasar yang sebelumnya kalkulus. Kalau yang di teori dan aplikasi kalkulus dasar ini memang apa ya, materi lanjut dari kalkulus 1 sebenarnya untuk anak teknik informatika. Jadi kita ambil yang kalkulus yang pertama tadi. Nah, itu gambaran materi kita tentang kalkulus.
mungkin nanti dapat berapa kita bisa sampaikan, kita sharing sama-sama, mungkin beberapa tidak asing karena Mas Mbak ini saya yakin masih mengingat materi-materi dasar yang sebenarnya pada saat di kuliahan ini diulang dan ditambah dikembangkan lagi gitu. Itu kira-kira yang untuk di awal ini tentang biodata dan materi kalkulus yang akan kita coba sharingkan nantinya. Demikian. Bisa lanjut aja? Lanjut, Pak. Lanjut ya, kita lanjut aja. Kita lanjut ke materi. Baik, Mas, Mbak, kita sama-sama mengingat kembali kalkulus yang kita ambil di bab pertama untuk Mas, Mbak di jurusan sistem informatika. Mungkin materi ini sudah saya sharingkan, di mana sistem bilangan real mungkin tidak asing ya. Di situ saya coba paparkan tujuan pembelajaran, kemudian juga ada uraian materi. Mungkin nanti Mas Mbak bisa tinggal baca materi yang ada, tujuan maupun uraiannya. Oke, kita lanjut aja lagi ke yang C. Nah, ini bagian dari yang B tadi. Bilangan real ini semua bilangan rasional seperti bilangan bulat negatif 5 dan pecahan 4/3. Dasar-dasar ini nanti bisa dibaca di modul atau buku yang saya bagi. Next aja, kita lanjut lagi sampai nanti kita bernostalgia aja. Ini bagan tentang bilangan real. Sebagian beberapa buku memang ada yang menampilkan seperti ini dan simbol-simbolnya juga agak berbeda-beda. Seperti misalnya bilangan bulat bisa aja B, di situ kan dia menuliskan J. Kemudian bilangan cacah di beberapa buku dia menuliskan C. Kemudian bilangan asli dia menuliskan N di sini, tapi di beberapa buku yang ada juga menuliskan asli itu disimbolkan dengan A. Sekali lagi Mas Mbak bisa membaca di modul yang saya sudah kirim. Jadi nanti kalau misalnya kurang jelas kita bisa sharing-sharing di WhatsApp atau nanti pertemuan selanjutnya. Next aja sampai kita ketemu. Ini kalau kita menghadap layar HP atau laptop itu di sebelah kiri sudah pasti negatif, kemudian di sebelah kanan itu bernilai positif ya. Di situ kenapa -1 -2 kita ambil aja seperti itu, padahal bisa masih menggunakan angka-angka lain, misalnya kita 0, 1,2 atau 3,7 dan seterusnya. Next aja, lanjut lagi. Lanjut ya, lanjut. Nah, bisa diperbesar nggak? Oke. Yang pasti untuk hukum-hukum bilangan real ini ada penjumlahan, ada perkalian, kemudian ada komutatif penjumlahan, komutatif perkalian, hukum penjumlahan 0, hukum perkalian 0, kemudian hukum perkalian 1, hukum inverse penjumlahan, hukum inverse perkalian, hukum asosiatif penjumlahan, hukum asosiatif perkalian, hukum distributif. Ini kalau misalnya Mas Mbak melanjutkan, bisa memecahkan salah satu aja hukum ini, mungkin kalau di S2 itu tesis ya, mungkin akan enak gitu. Yang hukum-hukum bilangan real ini. Oke, kita next aja, lanjut. Ini bilangan kompleks, tinggal di ini ya. Bilangan kompleks adalah bilangan yang terdiri dari unsur bilangan real dan imajiner. Bentuk umum bilangan kompleks itu adalah Z, di mana A itu adalah bilangan real, sedangkan plus B tambah I-nya dia menunjukkan imajiner. Kita ambil contoh misalnya minus akar 1. Dari keterangan di atas, penulisan bilangan imajiner seperti minus akar 2 dapat ditulis nanti minus 2. Kita next aja. Oke.
kita ke bilangan, kita next hukum, ya. Ini hukum bilangan kompleks, di mana kalau kita misalkan dua bilangan kompleks itu Z1 sama dengan X1 ditambah IY1 dan Z2 itu X2 ditambah IY2, maka berlaku hukum-hukum berikut. Z1 sama dengan Z2, maka X1 juga sama dengan X2, dan Y1 juga sama dengan Y2. Mungkin nanti yang hukum-hukum ini bisa dilihat di modulnya. Yang pasti nanti kita lihat ke aplikasinya. Kita ke konjugat ya. Kalau kita misalnya punya Z sama dengan X min IY, dan Z sama dengan X plus IY, maka nanti bilangan kompleksnya berbentuk Z sama dengan X min IY, maka konjugatnya adalah Z sama dengan X plus IY. Kita next aja, terus aja sampai ketemu. Nah, contohnya seperti ini. Kita ke bilangan kompleks. Misalkan A itu sama dengan 3 ditambah 4I. Maka dapat kita tuliskan konjugat bilangan tersebut adalah, kita kasih tanda apa ya, tanda di atas itu. Kalau misalnya di vektor itu dibaca vektor, itu agak gunungan, itu dibaca konjugat sama dengan 3 minus 4i. Kita next aja lagi. Nah, yang ini operasi aritmatika bilangan kompleks. Gimana ya? Itu kita ambil yang A, 2 ditambah 3I, itu dia di dalam kurung. Kemudian ditambah 5 dikurang 4I. Kalau kita kerjakan, maka angka akan ketemu angka. 2 kita tambahkan 5, kemudian yang mengandung I, bilangan kompleksnya 3I, kita minuskan dengan 4I. Maka akan terjadi 2 tambah 5, 7. Sedangkan 3 dikurang 4 adalah minus 1, atau kita tuliskan min I. Baik, kita lanjutkan aja lagi sampai ketemu soal-soal. Nah, seperti yang ini, kita ambil contoh. Diketahui bilangan G sama dengan 3 tambah 4I. Carilah perkalian bilangan kompleks tersebut dengan konjugatnya. Konjugat itu apa sih? Artinya pasangannya itu yang tadinya positif, nanti akan kita kalikan dengan negatifnya. Contoh seperti ini. G sama dengan 3 ditambah 4I. Maka konjugatnya itu adalah G sama dengan 3 min 4I. Kalau kita kalikan, kita menggunakan tanda bintang sebagai pengali. Jadi G pasangan kita pasangkan dengan konjugatnya, kita kalikan 3 ditambah 4I, 3 dikurang 4I. Seperti biasa. Kalau dilihat dari perkalian G dengan konjugatnya, ada yang mau ditanyakan nggak? Sehingga dapat skor 25 nilainya. Mas Kuku, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu perkalian bilangan kompleks dengan konjugat. Kenapa dapat? Belum, kembali dulu ke yang tadi, yang hasilnya 25. Nah, ada yang mau ditanyakan nggak? Bilangan G. Untuk saat ini masih bingung, Pak. Oh iya, betul. Ini papan tulis kelihatan nggak? Kelihatan nggak papan tulisnya? Kelihatan, Pak, kelihatan. Kelihatan, oke deh. Kita coba tadi kita punya bilangan G itu sama dengan 3 ditambah 4I. Oke ya. Maka nanti konjugat bisa dibaca tadi di awal-awal materi pengertiannya apa. Maka nanti konjugat G ini kita kasih begini aja, itu lawannya 3 minus 4I. Jadi kalau misalnya kita punya F 2 plus 5I, maka nanti lawannya itu, konjugatnya itu adalah 2 minus 5I. Bagaimana kita cara mengalihkan ini konjugatnya? Maka konjugat ini G akan kita kalikan, dia menggunakan tanda bintang, kita menggunakan tanda kali biasa aja. Yang bilangan pertama tadi 3 ditambah 4I
akan kita kalikan dengan 3 minus 4i. Nah, sebenarnya mudah aja. Ini kita ini ya bernostalgia ke zaman-zaman apa namanya SMP atau SMA. Sebenarnya perkaliannya itu 3 akan kita kalikan dengan 3. 3 kita kalikan dengan 3 maka ketemu 9. 3 kita kalikan 3 dapat 9. Kemudian 3 ini boleh kita kalikan lagi dengan minus 4i. Maka kita punya 3 kali 4i. Kenapa tidak 12? Karena 3 ini adalah bilangan real, sedangkan 4 ini dia mengandung i. Maka tidak bisa. Oke ya, 3 kita beginikan aja, 3 kita kalikan dengan minus 4i. Kemudian setelah selesai 3 kita kalikan 3 tadi 9, 3 kita kalikan dengan minus 4i, atau begini aja, kita kalikan lagi 4i dengan 3, ini bernilai positif, 3 kita kalikan dengan 4i, terakhir 4i kita kalikan dengan minus 4i, maka akan jadi minus 16i di sini. Nah, seperti itu. Ya. Kemudian ini bisa kita ambil, maka akan ketemu dengan 9. Yang i ini kita yang min 16i ini 4 kita kalikan min 4 ini bisa kita ubah jadi minus 16i kuadrat. Maka yang ini kita ubah aja menjadi penjumlahan plus 4 kuadrat i kuadrat yang bentuk ini. Karena kita bermain di konjugatnya. Maka kalau kita jumlahkan 9 ditambah 16, dia akan bernilai 25. Atau kita next aja dulu. Kita next aja dulu Mas Reja, kita next. Kita coba ke latihan deh. Coba kita ke latihan soal. Biar enak dulu. Bisa ke latihan soal aja kita. Nah, yang ini aja. Kita ke sini secara teori, secara aplikasi atau secara modul, Mas Mbak sudah ada kemarin dapat materinya. Lebih baik gini aja, nanti itu bisa kita baca atau di lain nanti kesempatan berikutnya bisa kita coba diskusikan lagi, atau kurang ini kita bisa di WhatsApp. Kita coba yang ke sini aja, kita bernostalgia dengan apa namanya soal-soal yang seperti ini. Kira-kira nomor 1 tidak ada masalah ya untuk soal nomor 1. Kalau kita melihat hitunglah operasi bilangan berikut, 20 dikurang 10 tambah 2, kita bagi 5 ditambah 3. Kayaknya itu tidak bermasalah ya? Aman, Pak. Aman ya? Nomor 1 berarti nggak ada masalah. Bisa dibesarin lagi nggak Mas? Adunya apa layarnya untuk latihan soal ini? Aman nggak kira-kira untuk nomor 1? Ini kaitannya tadi dengan bilangan real, cuma kita gabungkan bilangan bulat, bilangan cacah, bilangan apa namanya campuran. Ya, nomor 1 aman ya? Aman, nomor 1 aman ya. Nggak perlu dibahas kayaknya ya nomor 1. Atau mungkin ada yang perlu dibahas dari A, B, C, D, E, F, G. Coba CD, Pak. Kita coba yang C dengan D. Kita coba C dengan D. Kita punya 20, kemudian kita kurang 2, kita pangkatkan 3, kita kali dengan 5, dibagi dengan 4, kemudian kita tambah dengan 3. Kayak ini. Kalau secara apa namanya, secara kita lihat ini kita mungkin agak kebingungan untuk mengerjakan yang mana dulu. Tapi ingat, di dalam matematika
kita mencari yang lebih kuat dulu. Yang lebih kuat itu apa? Perkalian ataupun pembagian. Cuma kita lihat-lihat juga angka-angka mana yang bisa kita kalikan, mana yang kita bisa bagi dengan pas gitu. Nah, seperti ini, kita tidak boleh 20 kurang 2 atau pangkat 3. Berarti tinggal kita turunkan aja dulu 20-nya. Apa maksud 2 pangkat 3? Saya yakin Mas Mbak sudah oke semua yang ini. 2 pangkat 3 bukan berarti 2 kali 3, tapi 2 pangkat 3 adalah 2 sebanyak 3 kali kita kalikan. Berarti dia akan bernilai 8. Maka kita tuliskan aja. Iya, 8 akan kita tulis 8. Maka kalau kita membagi dengan 5, dia tidak akan dapat. Kita tuliskan aja dulu kembali. Bagi Mas Ba yang sudah kalikan dengan 5, kita bagi dengan 4 ditambah 3. Kalau kita misalnya mengurangkan 20 dikurang 8 kali 5 kali 5 ketemu nggak? 60 20 kurang 8 12 ketemu 60 ya. 60 dibagi 4 15 tambah 3 18 berarti Pak. 18 ya hasilnya. Berarti tidak jadi masalah ya. Oke Pak. Berarti yang nomor 1 nggak ada masalah. Aman-aman berarti. Aman-aman ya. Takut lupa Pak. 15 tahun sudah. Ya makanya 15 tahun sudah meninggalkan tapi sudah masih ingatannya luar biasa. Alhamdulillah masih. Kebetulan kan sekarang ini untuk selain untuk kita nanti deh di akhir-akhir ini akan saya berikan larinya kemana nanti dengan teknik informatika. Karena kita belum mendapat semuanya. Belum bisa kita menyimpulkan dari bilangan real nanti sampai ke akhir, kalau bisa meskipun sekilas-sekilas, larinya nanti kemana ilmunya untuk ke teknik informatika. Tapi untuk sementara, semoga ini bisa membantu bagi Mas, Mbak, atau Bapak Ibu yang mempunyai anak mungkin kesulitan belajar. Karena kan matematika sekarang di SD itu materi SMP diturunkan ke SD, SMA ke SMP, kuliahan diturunkan ke SMA. Nah, sementara anak kuliahan itu sudah ala-ala penemuan-penemuan sekarang itu karena ilmunya semakin berkembang. Berarti nomor 1 A, B, C, D, E, F, G tidak ada masalah ya. Kita mengingat aja. Tidak ada masalah ya. Kayaknya aman Pak. Aman ya? Yang itu 7 dalam kurung itu 7 perkalian atau apa itu Pak? Betul, perkalian. Kalau sudah, karena kan bentuk perkalian itu kadang si pembuat buku atau dimanapun ya. Perkalian itu bisa menggunakan tanda kurung supaya membedakan mana minus, mana positif, atau dia bisa menggunakan dot, titik, atau dia bisa menggunakan tanda X sebagai pengali. Ini untuk perkalian. Betul sekali. Iya. Seperti yang 7 dalam kurung 23 minus 18. Selesaikan aja dulu ini, baru kita kalikan dengan ini. Seperti itu. 35 bagi 7 berarti Pak 5. 35 bagi 7 ya, wah hebat. Sudah menghitung duluan. Berarti aman. Yang lain mungkin mengingat aja sih, mengingat aja. Nanti kita coba ke yang kita mengingat aja karena berkaitan dengan bilangan real tadi. Bilangan real itu tidak lepas dari serangkaian soal-soal nomor 1, nomor 2, nomor 3 ini. Untuk nomor 2, kira-kira masih ingatkah? Sekali lagi kita mengingat saja malam ini supaya nanti ke belakang-belakangnya kalau misalnya insya Allah nuntut waktunya materi-materi yang ini pasti kepakai semua. Dari dasar inilah nanti kita kepakai yang ke berikutnya. Kayaknya lanjut kedua Pak. Lanjut kedua ya. Oke.
ada yang perlu dibahas yang nomor 2? Kita nggak bisa tatap muka ya kalau kalau Zoom ini saya apa ya, agak kaku, agak nggak gimana gitu. Bentar Pak, agak lupa yang di B itu kalau plus itu perkalian silang atau anu Pak? Ya. Kalau Boleh plus dengan angka yang berbeda kan? angka yang berbeda. Oke. Syarat itu kita sudah bermain di pecahan ya, bilangan real tapi bermain di pecahan. Syarat pecahan itu boleh dijumlahkan, boleh dikurangkan. Itu penyebutnya harus sama, ya kan? Penyebutnya harus sama. Alhamdulillah masih ingat. 3/4 kita tambah dengan 2/3. Ini dinamakan pembilang ya. Dinamakan pembilang, sedangkan 4 dan 3 ini adalah penyebut. 9/12 tambah 8/12 berarti Pak. Berapa? Mengambilnya berapa? 9/12 12 tambah 8/12. Betul sekali. 17. Oh ya, ingat Pak sudah. Oke, alhamdulillah. Yang pasti ada memang sekali lagi malam ini kita menguatkan materi bilangan real. Mungkin untuk sementara kita biar buat mungkin buat bekal-bekal keponakan, buat anak, buat ini mungkin untuk dia di sekolah. Yang pasti ada saya temukan beberapa minta maaf beberapa pengajar di SD. Dia maunya apa namanya? Penyebutnya itu kan tadi 4 dengan 3 ya. Ada dengan KPK, ada memang dengan perkalian. Nah, kalau KPK ini kan dia kelipatan, persatuan kelipatan. Berarti habis dari 4 dia 8 ya, 12. Kita stop dulu, habis 3 dia 6, 9. Ketika 2 angka penyebut ini sudah ada sama kelipatannya, maka kita ambillah kelipatan itu. Nah, ini masih mudah. Coba nanti kalau misalnya penyebutnya itu 17 dan 5. Nggak bakalan ketemu kalau guru itu egois, dia mengambilnya dengan KPK. Nggak bakalan ketemu. Nah, makanya kita bisa menggunakan dengan perkalian untuk menyamakan penyebut ini, 4 dan 3. Ada lagi yang mau disanggah? Atau kita lewati atau gimana? Kalau yang ada Y sama Z-nya itu gimana gitu Pak? Ada Z sama X-nya itu yang J ya? Yang J. Iya, J kah F itu ada Y-nya, nggak paham saya Pak. Yang J, oh yang ini ya, 21/5 kita coba dengan Z, kemudian kita tambahkan dengan 1/1/2 dengan X, kemudian kita tambah 0,4, kebesaran kayaknya, 0,4 Z. Oke, kita putus dulu di sini. Sekali lagi syarat pecahan itu boleh dijumlahkan atau dikurangkan, itu penyebutnya harus sama. Atau variabel yang di belakang, kalau ini kalau sudah kita bermain di variabel dan koefisien, ini dinamakan koefisien. Kalau sudah kita bermain ini dinamakan koefisien. Koefisien kita belum ke sana. Sedangkan Z-nya itu adalah variabel. Koefisien dan variabel yang sama itu boleh kita jumlahkan. Berarti 21/5 dengan 0,47 boleh kita jumlahkan. Entah nanti dengan pecahan campuran atau dengan koma-koma boleh. Karena syarat mengerjakan ini dia tidak dituliskan hasilnya. Selesai hitunglah soal ini dengan bentuk pecahan atau hitunglah soal ini dengan bentuk desima. Dia tidak dituliskan seperti itu. Artinya apa? Jawaban untuk yang 2/5 Z tambah 1/2 X tambah 0,4 Z itu boleh menjawab dengan apapun. Desimal boleh, kemudian pecahan biasa boleh, pecahan campuran juga boleh. Jadi tidak dituntut.
karena di situ operasi pecahan. Kecuali sederhanakan, baru nanti kita sederhanakan dengan desimal, atau sederhanakan dengan pecahan campuran, atau sederhanakan dengan pecahan biasa. Baru nanti kita menyelesaikan sesuai perintah yang di dalam soal, seperti itu. Coba ini ya. Berarti kita inikan satukan aja. 2/5 Z itu kita ketemu dengan 0,4 Z. Kemudian 1/2 X itu maka akan kita tambahkan dengan 2,3 X, akan kita tambahkan lagi dengan 1/3/5 X, akan kita tambahkan lagi dengan 0,2 X sini ya. Kita mau mengerjakan seperti apa? Terserah, atau kita cari seperti ini aja. 5 kita ubah aja dulu ke pecahan biasa. 5 kita kalikan 2, 10, kemudian kita tambahkan 1, berarti kita punya sekarang 11/5 Z. Kita tambahkan dengan 0,4 Z. Kita mau mengubah ke pecahan biasa juga boleh. Berarti ini 11/5 Z. Satu angka di belakang koma, maka dia akan bernilai per 10 Z-nya. Maka di sini 11/5 Z. Ini bisa kita sederhanakan bagi 2, ini kita bagi 2. Itu ya. Berarti kita punya 2/5 Z. Penyebutnya sudah sama. 11/5, 2/5. Maka ini boleh kita satukan dapat 13/5 Z. Untuk X tinggal mengikut aja. Seperti itu gambaran jawabannya. Gimana Mas Aris? Masih mubeng, Pak. Belum mudeng tapi masih mubeng. Oke. Bentar. Tadi 11/5 Z ditambah 2/5 Z. 2/5 Z-nya dari mana, Pak? Dari yang ini. 0,4 kan bisa kita ubah jadi 4/10. Satu angka di belakang koma. 4/10 kita sederhanakan aja menjadi 2/5. Oh iya. Supaya apa? Supaya penyebutnya sudah sama. Kalau sudah penyebut sama kan tinggal atas saja pembilang kita jumlahkan. Jadi 11 tambah 2. Yang lain itu sama. Caranya sama. Untuk yang X-nya. Jadi jawabannya tetap Z sama X ya, Pak? Betul sekali. Betul. Tidak akan bisa berubah. Dikerjain, Pak. Yang lagi sambil kerja semangat, jaga kesehatan. Hati-hati di tempat kerja. Hebat. Oke. Sekali lagi kita dasar aja mengingat kembali aja untuk malam ini. Semoga nanti betah. Karena memang saya juga agak kagok ya kalau di Zoom ini, terus terang aja agak kagok, agak kaku, agak tidak berkembang untuk sharing atau berbagi ilmu. Tapi kalau tatap muka langsung atau ketemu gitu enak banget, bisa cair gitu. Itu aja. Ada lagi yang nomor 2 mau dibahas atau kita ke nomor 3? Untuk penghubungnya Pak, kan setelah dihitung Z sama Z, X sama X, terus apa lagi? Ya, setelah dihitung X sama X, Z sama Z itu nanti hasilnya itu dihubungkan dengan tambah, kurang, atau gimana? Kalau dilihat soal kita ini tambah semua, jadi tidak ada pengurangan. Neng unit kah Diko? Ora Pak, ning ruangan Pak.
Berarti jawabannya 2,6Z plus 3,3X ya Pak ya. Yang J. Wah, hebat-hebat Anda. Saya tidak menghitung yang X-nya. Kalau misalnya yang 13/5, oke, 2,6Z betul. Diubah menjadi ini ya, bentuk desimal ya, untuk perkomaan. Oke. Hebat Anda. Boleh? Artinya tidak ada masalah ya nomor 2 ini. Karena kita cuma hebat-hebat mengingat kembali di 5 atau 6 atau 10 tahun yang lalu. Ada lagi yang mau dibahas? Nomor 3 mungkin. Ada lagi yang mau dibahas? Mas Kuku masih standby? Mas Duan? Mas Diko? Masih Nyimak ya. bingung ya. Saya catat dulu deh yang bertahan. Boleh nggak? Mas Kuku ini siapa ya nama lengkapnya? Minta maaf. Saya Pak. Mas Kuku siapa ya nama lengkapnya? Kuku Sugiyatno, Pak. Saya belum ketemu Mas Reja sih, jadi belum minta. Mas Kuku Sugiyatno. Aduh. Iya, kata dasarnya giat, Pak. Sugi. Oke. Yang masih bertahan Mas Aris ya? Mas Aris Fitrianto, Pak. Oke. Bisa minta sebutkan lagi nggak namanya nih yang bertahan? Mas Desta ya? Mas Desta Prasetya. Oke. Mbak Rizka, halo Mbak Rizka. Betul Pak, betul. Mbak Rizka masih ada? Mbak Rizka? Oke. Mas Martin Diko, nama lengkapnya? Martin Diko Prasetya Abadi Pak, panjang Pak. Oke. 6. Mas Duan siapa ya? Muhammad Ridwan Pak, masih standby Pak. Oke. Jaringan melelet ini Pak. Ini ya kita masih bertahan berapa orang ini? Saya nggak punya absen. Bisa sebutkan yang lain nggak namanya? Masih standby semua ya? Masih Pak. Masih Pak. Oh ya udah aman. Ada nggak lagi yang mau dibahas nih? Kalau yang F itu Pak gimana Pak? Yang nomor 2 yang F. Nomor 2 yang F, oke. Kalau nomor 2 yang F itu sebenarnya dia apa ya? Sistem ini aja sih. Dia kita punya 1 per Y, kemudian kita bagi dengan 2 5 per Y. Gitu ya. Mohon maaf Pak, agak bisa dimundurkan nggak Pak? Ini dimundurkan. Aduh, katro banget ya ini apa namanya pengajarnya katro. Kelihatan? Kadang terpotong soalnya Pak. Oh, Penjelasannya tinggi. oke. Ini sudah kelihatan? Sangat jelas Pak. Yap. Ini ya, berarti kita punya 1 per Y pecahan campuran kombinasi dengan huruf dengan variabel. Jadi supaya enak kita kembalikan aja ke pecahan biasa. Kita kalikan Y kalikan 1 Y ditambah dengan 1. Berarti kita punya Y ditambah 1 per Y. Oke ya. Y kita kalikan 1 akan bernilai Y. Kita tambahkan dengan 1. Berarti Y tetap tambah 1 per Y. Kemudian ini kita bagi. Y kita kalikan 2 Y tambah 5. Berarti kita punya 2Y ditambah 5 kita bagi dengan Y. Gitu ya. Seperti itu. Maka kalau misalnya ketemu seperti ini, banyak cara mau mengerjakannya. Kita kalikan silang juga boleh. Berarti ini kita kalikan aja Y, kita kalikan dengan Y tambah 1, kemudian kita bagi. Ini kita kalikan silang dengan Y tambah 1, kita kalikan dengan Y, oke, di dalam kurung. Kemudian Y yang di bawah, pembilang, itu kita kalikan dengan 2Y ditambah 5. Kalau ketemu seperti ini bisa kita hilangkan. Nah, tapi kalau yang ini tidak bisa kita hilangkan, berarti hasilnya itu adalah Y ditambah 1 per
2Y ditambah 5. Itu sih hasilnya. Jadi dia tidak dalam bentuk, tidak dalam bentuk, kepotong lagi. Dia tidak dalam bentuk angka. Hasilnya dalam bentuk Y tambah 1 per 2Y tambah 5. Jadi seperti itu. Maaf Pak, mundur dikit Pak. Mundur dikit. Oke. Anu melihat penyelesaian yang di depan, yang paling bawah Pak. Maaf. Paling bawah. Kelihatan. Oke, ya. Saya bentar dipahami dulu Pak. Oh, iya. Oh, pakai perkalian silang itu ya. Betul. Tapi untuk mempermudah kita ubah aja dulu ke pecahan biasa tadi. Y kita kalikan 1, Y kita kalikan 1, Y tambah 1. Jangan digabung. Karena dia huruf berdiri sendiri, angka berdiri sendiri. Y kalikan 1, Y ditambah 1. Maka akan muncul Y ditambah 1. Sedangkan penyebutnya dia tetap Y. Sama hanya seperti ini. Y kita kalikan 2 berarti 2Y ditambahkan 5. Maka 2Y tambah 5. Akan berbeda pecahannya 3, 1 per 7 misalnya. 7 ditambah 3, 21 tambah 1, 22 per 7. Maka kalau dalam bentuk angka kita bisa jumlahkan. Tapi kalau sudah bermain dengan huruf, penjumlahan atau pengurangan tidak bisa kita satukan. Nanti kita akan ketemu di huruf-huruf yang berbeda, di angka-angka yang lebih ekstrim lagi. Jadi hasilnya seperti itu. Tinggal kalikan silang. Tapi kalau misalnya ada juga sih yang Y ditambah 1 per Y, maka yang bagi ini dia ubah jadi kali. Yang posisi 2Y tambah 5 per Y dia balik Y. Zaman-zaman kita dulu. Jadi yang ini bisa kita coret. Kalau perkalian yang sama atas bawah itu bisa kita hilangkan. Maka yang tersisa adalah Y tambah 1 per 2Y ditambah 5. Kan sama dengan yang ini tadi. Terserah enak yang mana mengerjakannya. Itu kira-kira ada yang mau dikomplain atau mau di-sharing, atau mau ada tambahan, atau mungkin ada cara lain pengerjaannya, sangat dibolehkan. Dan yang kalau pakai perkalian silang yang Y plus 1 per Y dikali Y per 2Y plus 5, itu kalau 2Y plus 5-nya yang ditaruh di depan biar di atas tuh nggak bisa, apa harus di depan sesuai urutan yang di depan Pak? Boleh. 2Y plus 5-nya di depan, Y-nya di belakang boleh, tidak masalah. Y plus 1-nya di depan, itu ya maksudnya. Y-nya di belakang juga boleh, tidak masalah. Enggak, yang di kanan atas, kalau Ini ya? kalau itu bisa dibalik. Kalau bisa dibalik penyelesaiannya, kalau yang 2Y plus 5 itu yang ditaruh di depan, baru Y plus 1-nya di belakang gitu. Kalau mau dibuat perkalian, apa memang harus sesuai dari soal itu? Karena Y plus 1 kan sudah di depan, 2Y plus 5 di belakang, harus sesuai itu. Oh iya, kalau untuk pengerjaan ini kan sesuai. Kalau misalnya ini di depan, otomatis nanti Y plus 1-nya dia akan berada di bawah, akan jadi penyebut. Betul. Iya. Berarti memang harus menyesuaikan di depan itu soal ya Pak? Betul sekali, harus menyesuaikan. Karena dia akan berbeda ketika 2Y tambah 5 per Y di depan, Y plus 1 di belakang. Maka nanti yang jadi penyebut itu adalah Y plus 1. Coba aja. Hasilnya kan berbeda, pasti. Betul. Itu. Pasti berbeda. Bawa ngopi-ngopi dulu, minum dulu. Masih pada di tempat kerja? Alhamdulillah ini masuk sip 2 ini Pak. Masya Allah. Nggak apa-apa, sudah izin sama Bapak Koordinator ini. Alhamdulillah. Kita coba ini ya nanti ya. Nanti gampang deh. Saya ada punya satu sama Mas Diko ya. Mas Diko masih standby ya. Nanti saya coba hubungi Mas Diko aja.
Ada lagi ya? Ada nggak kira-kira lagi? Lanjut Pak. Yang berarti nomor 2 semoga aman. Semoga aman. Yang nomor 3 itu soal apa ya? Soal perkenalan kita malam ini tentang kalkulus. Sekedar mengingat aja, ini ada positif, ada negatif, ada bentuk pecahan, ada pembagian dan perkalian. Sekedar refresh aja untuk malam ini. Tapi untuk pertemuan berikutnya kita coba nanti yang sudah tingkat lanjut. Yang nomor 3 yang perlu dibahas, kalau kita mempunyai nilai X-nya 2, kemudian Y-nya 1, Z-nya sama dengan 3, ada lagi A bernilai 0, B bernilai 4, C bernilai 1. Maka yang pertama kita disuruhnya mencari nilai 2X kuadrat, 2X pangkat 2 min 3 YZ. Kayaknya tidak bermasalah ya yang itu. X-nya 2, Y-nya 1, Z-nya 3. A-nya 0, B-nya 4, C-nya 1. Kita disuruh mencari nilai 2X kuadrat min 3 YZ. Artinya apa? Nilai-nilai yang tertera X, Y, Z, A, B, dan C tinggal kita substitusikan ke soal-soal yang ada di A, B, dan C. Kita ganti aja angka-angkanya yang diketahui. Seperti itu untuk menjawab nomor 3. Coba refresh penyelesaian satu soal, Pak. Satu soal yang mana maunya? Yang atas dulu, Pak. Yang atas ya. Oke. Maaf ini Pak, lupa. Oke, masih kelihatan. Pak Ya. Aris, kalau yang atas dulu berarti ada yang bawah dan bawahnya lagi Pak Aris. Aris ini luar biasa ya. Dia. Ini satu dulu Pak. Kita punya ini ya, di clue soal itu kita sudah punya X. Punya X-nya ada 2. Iya, oke. Y-nya juga ada minus 1. Kemudian Z-nya ada bernilai 3. A-nya itu sama dengan 0. Kemudian B-nya itu ada 4. Bernilai 4. Kemudian C-nya itu bernilai 1. Soal ini kadang anak SMP, SMA atau kuliahan di awal-awal semester juga kalkulus. Kadang masih ada yang kurang paham apa maksudnya itu. Padahal ini apa namanya? Ini soal-soal yang masih berbentuk abstrak seperti ini sangat mudah dikerjakan. Kenapa? Karena X-nya sudah diketahui 2, Y-nya diketahui minus 1, Z-nya diketahui 3, A-nya diketahui 0, B-nya diketahui 4, C-nya diketahui 1. Maka 2X kuadrat dikurang 3YZ, tinggal X huruf-hurufnya aja kita ganti dengan yang diketahui di dalam soal. Maka kita punya 2 di sini. Maka kita punya 2, X-nya kita ganti aja dengan 2. Jangan lupa pangkatnya dan sampai dihilangkan. Min 3, kita buka kurung aja sebagai pengali, karena 3YZ ini artinya 3 dikali Y, kita kali dengan Z. 3, Y-nya kita ganti dengan minus 1, kita tutup kurung, Z-nya kita ganti dengan 3, buka kurung lagi dan tutup kurung. Selesaikan aja dulu yang di dalam kurung, jangan 2 dikalikan 2, tapi selesaikan dulu yang di dalam kurung. 2 kita pangkatkan 2 akan bernilai 4, 2 kali 2 kita kalikan aja ke depan, berarti kita punya nilai 8. Negatif 3 kita kalikan ya plus 9, betul, berarti akan bernilai 17. Kayaknya tidak masalah ya Mas Aris ya. Mas Aris atau Pak? Ya, tinggal kita masukkan aja. Yang kita hati-hati itu adalah ketelitian kita ketika memasukkan angka-angka ini. Angka ini seperti apa ya, pembukuan, seperti kita menghitung per ins itu. Jadi yang kita perhatikan adalah plus minusnya, karena sedikit aja kepleset bisa bahaya. Gitu sih. Dari soal yang minus 3 ketemunya di min 1 itu Pak, meyakinkan itu aja tadi. Iya kan itu dari betul. soalnya kan min 3 terus Y-nya min 1 kan. Betul. Okay, karena dia minus akan ketemu minus kan bernilai positif. Nanti kita ke situ juga nanti kita. Siapa? Ada lagi?
Mas Kuku ada yang mau disampaikan untuk refresh otak malam ini? Aman Pak, lanjut Pak. Melihat slide berikutnya itu Pak yang agak khawatir lagi Pak. Yang Latihan mana? soal. Coba Mas kita lanjut ke latihan soal. Yang mana Mas Reja ya? Mas Reja, kita di slide terakhir. Nah, ini ya yang mengkhawatirkan ya. Sebenarnya ininya sifat mengulang aja sih. Cuma yang perlu kita ini kan yang coba deh nomor 4. Gimana Mas Haris? Kalau dilihat-lihat soal ini, atau boleh di screenshot, nanti kita coba via WhatsApp. Kayaknya kalau dilihat dari soalnya ini bikin puyeng, Pak. Karena lama nggak belajar gini. Tapi kalau dengan era modernisasi saat ini, Pak, ya banyak kan yang di sosial media itu dari profesor yang dari Papua itu loh, Pak. Jari aritmatika itu loh. Kan ada juga penyelesaian X, Y. Betul, betul. Kayaknya itu kok seninya tinggi itu loh, Pak. Itu Betul, betul, apakah betul. kalau di meja bangku sekolah itu kan soal harus ada dalam menyelesaikan, itu harus ada perumusan dalam penyelesaian masalah, kan itu harus dituliskan penjelasannya, dapatnya dari mana kan, itu kalau dulu di bangku sekolah kan. Betul, betul. Sedangkan kalau dari era modernisasi itu hanya dengan jari matika itu bisa penyelesaian, itu apakah juga bisa dianut atau bisa diikuti, Pak? Kita bisa mengikuti, sangat bisa mengikuti. Tapi yang hal seperti itu kita pada materi-materi tertentu aja yang bisa kita pakai. Oke ya, pada materi-materi tertentu aja yang kita pakai. Karena kita berbicara di kalkulus, saya tidak tidak bisa sharing kecuali di mata kuliah matematika. Ada yang namanya mata kuliah matematika. Nah, di situ akan banyak betul karena kita bermain di kalkulus. Kalkulus ini nanti orientasinya kita coba nanti ke pekerjaan, nanti belum di awal-awal ini saya tidak bisa menyimpulkan sedini mungkin nanti larinya kemana, apalagi ini sistem informatika. Nanti mungkin Mas Reja tuh kayaknya sudah Eskom, saya lihat itu mungkin dia ada materi komputasi atau materi program pemrograman atau Mas Reja mungkin yang operator kita ini mungkin hebat dia di situ. Banyak sekali matematika nanti yang digunakan di situ. Kalau ini lebih spesifik menjurus ke prodinya berarti, Pak, ya. Kalau matematika di mapelnya ibaratnya fokus di matematikanya gitu ya. Di materi yang memang bisa digunakan untuk dia matematikanya itu lebih ke kayak pengukuran, biasanya misalnya digunakan anak-anak teknik, kayak alat berat, kayak tambang, itu lebih ke pengukuran, lebih ke lebih ke situ. Matematika memang materi-materi yang memang dasar dan bisa kita menggunakan metode yang profesor tadi. Ada sebagian materi, tapi kalau sudah bermain nanti kita mungkin di limit trigonometri, di integral, atau di turunan, atau di program linear, kayaknya kita tidak bisa menggunakan itu seperti itu. Siapa? Ada lagi yang mau di sharing? Kita coba nanti yang kelihatan mumet ini saya coba nanti hubungi
Mas Diko kayaknya kalau masih ada di sini. Nanti saya sharing sama Mas Diko, bisa disampaikan ke teman-teman. Ada lagi? Baik, Mas, Mbak, Bapak, Ibu, kalau sudah tidak ada lagi, kita cukupkan sampai di sini mengenang sistem bilangan real, mengingat-ingat kembali aja itu plus minus, pecahan-pecahan campuran, pecahan biasa, atau perkalian atau pembagian yang mana duluan, mana yang nanti dikerjakan atau memasukkan yang diketahui substitusi nilai-nilai yang sudah diketahui dalam soal. Itu aja untuk pertemuan malam ini. Sekali lagi terima kasih banyak sudah mau bergabung di mata kuliah kalkulus. Semoga apa yang kita lakukan bermanfaat untuk diri saya, diri Mas Mbak semuanya. Amin Pak, amin. Itu aja untuk malam ini. Um, Saya yang terima kasih banyak. Itu aja, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.